Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan soal nomor 2 untuk ujian akhir semester dari mata kuliah manajemen proyek perangkat lunak dari kelas D. Oke, di sini yang pertama ada untuk cover proposalnya, yaitu dengan judul pengembangan sistem informasi manajemen rumah sakit atau yang disingkat SIMRS dari Rumah Sakit Sehat Sentosa. Kemudian proposal ini disusun oleh saya sendiri, yaitu Muhammad Hanif Febriansyah, dengan NIM 2022 31109. Oke, untuk cover letternya seperti ini, yaitu kepada yang terhormat pimpinan Rumah Sakit Sehat Sentosa. Di tempat di sini perihalnya untuk proposal pengembangan sistem informasi manajemen rumah sakit Sehat Sentosa. Dengan hormat, seiring dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan akan layanan kesehatan yang semakin kompleks, efisiensi pengolahan data dan operasional rumah sakit menjadi hal yang sangat penting. Melalui surat ini, kami ingin mengajukan proposal pengembangan sistem informasi manajemen rumah sakit atau SIMRS Sentosa yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan, akurasi pencatatan, serta efisien operasional rumah sakit. Kemudian di sini ada daftar isi, ada latar belakangnya, yaitu dalam upaya meningkatkan mutu rumah sakit Sentosa, membuka pelelangan proyek untuk mengembangkan sistem informasi manajemen rumah sakit terintegrasi. Oke, sebagai bagian dari proyek ini, konsultan bertanggung jawab atas pembuatan perencanaan proyek yang mencakup pemetaan jadwal berdasarkan aktivitas yang telah dirumuskan, menyusun rencana anggaran biaya (RAB), serta membuat rencana keuangan proyek berdasarkan asumsi yang disepakati. Oke, untuk rumusan masalahnya ada 4, yaitu bagaimana merancang sistem informasi yang mampu mengintegrasikan seluruh data pasien, dokter, dan operasional rumah sakit, dan yang terakhir adalah bagaimana mengolah jadwal pembiayaan dan sumber daya manusia secara optimal agar proyek diselesaikan tepat waktu. Kemudian untuk ruang lingkup proyeknya ada modul pasien, ada modul penjadwalan dokter, modul penyimpanan rekam medis, modul inventaris obat, modul laporan keuangan. Untuk modul pengembangannya ada 6, yaitu modul inisialisasi, ada rapat awal dengan pemangku kepentingan untuk memahami kebutuhan, ada modul survei dan analisis, observasi alur kerja rumah sakit untuk memahami proses yang ada modul desain sistem, pembuatan rancangan teknis termasuk diagram arsitektur, sistem dan antar muka pengguna UI UX, kemudian modul pengembangan implementasi modul-modul sistem menggunakan teknologi terkini, kemudian ada modul pengujian sistem secara menyeluruh dan mengidentifikasi, memperbaiki bug, kemudian modul terakhir yaitu modul pelatihan dan implementasi secara penuh di lingkungan rumah sakit. Di sini ada keuntungan dari pengembangan sistem, yaitu efisiensi operasional, yaitu mengurangi waktu pencatatan dan pencarian data, akurasi data, meminimalkan kesalahan pencatatan manual, pengambilan keputusan cepat, data yang terintegrasi, memudahkan manajemen dalam membuat keputusan, peningkatan layanan pasien, yaitu waktu tunggu pasien dapat diminimalkan dengan akses data yang lebih cepat, pengelolaan data keuangan yang lebih baik, laporan keuangan yang otomatis dan akurat. Kemudian untuk waktu pelaksanaannya, seperti yang saya jelaskan tadi, di sini ada daftar rencana kegiatan persyaratnya dan waktu pelaksanaannya. Inisiasi dan rapat awal selama 3 hari, kesepahaman awal antara tim pengembang dan rumah sakit, survei dan analisis proses bisnis selama 10 hari, wawancara dan observasi kebutuhan, identifikasi resiko selama 3 hari, mengidentifikasi potensi masalah selama pengembangan. Aktivitas keempat yaitu persiapan infrastruktur selama 5 hari, menyediakan perangkat lunak dan keras yang diperlukan, analisis kebutuhan selama 10 hari, penyusunan dokumen spesifikasi kebutuhan kerja, desain sistem selama 15 hari, rancangan arsitektur, antarmuka dan alur kerja. Ketujuh, pengembangan aplikasi selama 20 hari, implementasi dan integrasi modul, verifikasi sistem selama 8 hari, pengujian awal modul, dan aktivitas yang terakhir yaitu closing project selama 1 hari, yaitu penutupan dari project tersebut. Rancangan biayanya itu dari
Dari biaya konsultan terdiri dari dua komponen utama, yaitu ada biaya personil dan non-personil. Untuk di sini ada project manager atau disingkat PM dengan total biaya sebesar 100 juta untuk 4 orang. Totalnya 100 juta untuk 4 orang. Kemudian di sini ada sistem analis, total biayanya sebesar 120 orang dengan 6 orang. Kemudian ada front end dan back end developer dengan masing-masing biaya sebesar 120 untuk 8 orang. Di sini ada quality assurance dengan total biaya 60% untuk 5 orang. Kemudian ada develop engineer, yaitu total biaya 42 juta untuk 3 orang. Dengan subtotalnya itu 562 juta. Kemudian untuk biaya non personilnya mencakup penggadaian perangkat keras sebesar 250 juta, lisensi perangkat lunak sebesar 100 juta, pelatihan dan workshop sebesar 40 juta, biaya launching sebesar 10 juta, dan subtotal dari biaya non personil adalah 400 juta. Yang dimana komponen dari total dua personil dan non personil tersebut adalah sebesar 962 juta setelah dikenakan pajak sebesar 11%, yaitu 105 juta 820 ribu, dengan grand total yaitu 1 miliar 23 juta 420 ribu rupiah. Untuk tenaga pelaksanaannya seperti yang dibilang tadi, ada project manager atau disingkat PM 4 orang bertanggung jawab dalam mengelola proyek secara keseluruhan, termasuk koordinasi tim, pengawasan timeline, dan pencapaian target proyek. Kemudian ada sistem analis 6 orang terbagi dalam 2 tim, masing-masing bertugas menganalisis kebutuhan sistem dan memastikan solusi sesuai dengan kebutuhan operasional rumah sakit. Kemudian ada front end developer 8 orang terbagi dalam 2 tim, bertugas merancang dan mengembangkan antarmuka pengguna yang responsif dan mudah digunakan. Kemudian ada back end developer ada 8 orang terbagi dalam 2 tim, bertugas mengembangkan logika aplikasi, integrasi database, dan pengelolaan server. Kemudian ada quality assurance sejumlah 5 orang memastikan bahwa sistem yang dikembangkan bebas dari kesalahan melalui pengujian berlapis. Kemudian yang terakhir ada develop engineer sejumlah 3 orang bertanggung jawab pada instalasi, konfigurasi server, dan penerapan sistem yang handal. Kemudian untuk penutupnya yaitu proyek pengembangan sistem informasi manajemen rumah sakit Sentosa dirancang untuk mengatasi berbagai tantangan dalam pengelolaan data dan operasional rumah sakit. Melalui modul-modul yang dirancang secara komprehensif, tenaga kerja yang berpengalaman, dan pendekatan pengelolaan proyek yang profesional, kami berharap proposal ini dapat diterima dengan baik, menjadi langkah awal dalam menjalin kerjasama yang produktif. Oke, sekian dari penjelasan hasil UAS dari saya. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.